Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Farhana dari kelas HKI 5A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Soshum yang mana diampu oleh Bu Zulfatun Nikmah. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, kaidah, yaitu kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum. Yang pertama yaitu kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan yaitu kaidah yang terbatas sifat lokalnya. Maksudnya bagaimana? Nah, hal ini berarti bahwa dalam bermedia sosial kita harus berhati-hati serta menjaga ucapan atau etika dalam berkomunikasi, ya, agar tidak menyakiti orang lain. Yang kedua yaitu kaidah kesusilaan. Kaidah ini yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Kaidah kesusilaan ini mendorong manusia untuk berbuat baik dan juga menghindari perbuatan yang buruk. Yang ketiga yaitu kaidah kepercayaan. Kaidah sosial ini yaitu yang berhubungan dengan Tuhan dalam misalkan berisikan yaitu perintah atau larangan, dan bermedia sosial tetap berperilaku baik. Dan yang keempat yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum ini yaitu kaidah yang mengatur hubungan atau interaksi antara pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya, tetap mematuhi kaidah hukum yang berlaku dan aturan teknologi informasi atau UU ITE. Yang kedua yaitu contoh dari masing-masing kaidah tersebut minimal 5. Nomor 1 yaitu contoh dari kaidah kesopanan, yaitu 1. Tetap menghormati yang lebih tua. 2. Menggunakan kalimat yang baik atau sopan, yaitu 3. Berpakaian yang rapi ketika bermedsos dan sopan. Yang keempat yaitu tidak asal-asalan membuat atau menyebarkan status atau story. Dan yang terakhir yaitu tidak menyela opini orang lain. Contoh dalam kaidah kesusilaan yaitu tidak menjiplak atau mengkopas karya lain di medsos, menolong teman mencari info. Maksudnya gimana? Yaitu mencarikan info, misalkan teman kita berjualan, kita memposting, nah begitu, mengupload status yang membuat motivasi yang saling mengingatkan biar kita termotivasi, semangat. Dan yang keempat, sifat ramah dengan teman di medsos, tidak berkata yang jelek, tidak saling sindir. Yang terakhir, berkontribusi dalam hal kebaikan. Contoh kaidah selanjutnya, kaidah kepercayaan, yaitu men-share kebaikan di medsos, tidak menyakiti teman di medsos, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan membuat postingan yang baik, yang sopan, yang bermanfaat. Yang terakhir yaitu contoh kaidah hukum, tidak mencemarkan nama baik atau penghinaan di medsos, tidak menyebarkan ujaran kebencian, taat aturan UU ITE, dan memposting postingan yang tidak melanggar hukum. Hal ini mencerminkan dalam kita bijaksana dalam bermedsos. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran dalam satu tiap kaidah dan sanksinya. Hal ini yaitu yang pertama, kaidah kesopanan, yaitu menggunakan postingan yang tidak baik. Nah, sanksinya apa? Ya, kita bisa diejek oleh netizen. Ini banyak sekali para artis-artis, para selebritis yang postingannya kurang baik, kontroversi lah istilahnya lah.
Yang selanjutnya kaidah kesusilaan, yaitu pelanggaran memposting postingan yang tidak sopan. Hal ini sanksinya bisa diblokir akunnya atau tutup akun dari pusat. Yang ketiga yaitu kaidah kepercayaan. Contohnya menyebarkan ujaran kebencian. Hal ini juga dapat diblokir atau ditutup dari pusat akun tersebut. Yang kaidah hukum yaitu pencemaran nama baik. Sanksinya itu melanggar UU ITE ya, bisa diblokir juga atau apa itu akun media tersebut, entah IG, Facebook atau yang lainnya. Yang nomor 4 yaitu pengalaman Anda bermedia sosial yang menunjukkan adanya komitmen untuk mentaati kaidah-kaidah sosial ya. Komitmen saya yaitu berkomentarlah dalam media sosial yang baik dan sopan, tidak saling mengejek, tidak saling mencerca, karena hal ini bisa menimbulkan suatu pertengkaran di media sosial. Hal ini menunjukkan kita melanggar kaidah. Nah, bahwasanya kita mentaati kaidah, harus kita memposting postingan yang baik, berkomentar yang baik, bijak dalam bermedia sosial. Insya Allah kita aman-aman saja ketika bermedia sosial. Yang terakhir yaitu ajaklah semua warganet untuk mentaati kaidah sosial yang dan beritahu apa manfaatnya. Ya, untuk yang mendengarkan video saya, media sosial yaitu bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Tinggal kitanya sendiri, dari kita kesadaran kita masing-masing. Kalau kita menggunakan dengan bijak, kita akan mendapat pahala, manfaat mendapat pahala. Dan sekaligus kalau kita mengambil hal-hal yang positif dalam bermedsos, kita dalam bisa juga untuk syiar agama Islam. Lah, hal ini menjadi positif. Nah, dan janganlah memposting postingan yang tidak sopan. Hal ini melanggar aturan etika bermedia sosial. Dan para warga yang menggunakan media sosial, haraplah berhati-hati, jangan asal komen, jangan asal yaitu saling menjatuhkan di media sosial. Cukup sekian yang bisa saya paparkan dari tugas sosum ini. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.